ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah, ajaklah siapapun ke jalan Tuhanmu, kan, pada ketentuan Allah, pertama dengan hikmah. Awas, nasihat itu nomor 2. Nasihat itu dikeduakan. Ingat, ngajak, nasihat, macam nomor 2. Yang pertama hikmah dulu. Hikmah. Ya. Apa itu hikmah? Hikmah itu bisa punya 3 arti. Yang pertama, al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mawadhi'i. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Misal, bapak ingin mengajak pada anaknya untuk sholat berjamaah di masjid, maka sebelum kita mengajak, kita pun harus praktekkan dulu. Jangan sampai bapaknya nyuruh anaknya, bapaknya ke masjid, nak berjamaah sana ke masjid, ya bapak enggak. Bisa dibalikan, kan? Nah sama, ibu ingin mengajak suami, sementara ibu belum meningkat misalnya, ya, belum kelihatan. Pak sholat, ibunya jarang kelihatan sholat, ya kan? Nah, itu tidak akan maksimal. Maka yang pertama, kita dulu dekati Allah dengan ibadah, supaya nanti saat mengajak seseorang, siapapun, baik lingkar terdekat atau lingkar yang paling jauh, itu tidak ada celah bagi dia untuk membalikan kepada kita, sehingga menjadi fitnah. Ya. Satu. Yang kedua, makna hikmah itu, yang kedua adalah al-qaulul jayyid atau al-qaulul khair, perkataan yang baik, atau doa bil khair, doa kebaikan. Jadi sebelum kita mengajak orang, doakan dulu Bu, Pak, doakan dulu supaya Allah lembutkan hatinya, sehingga apa yang akan kita sampaikan, karena Allah sudah bantu lembutkan, lebih mudah diterima. Jadi kadang-kadang suka lupa, ya, belum apa-apa sudah dimintakan gitu ya, sudah diminta, itu yang agak kurang tepat, kurang maksimal nantinya. Ya. Misal Nabi Musa, Nabi Harun akan berdakwah kepada Firaun. Itu sebelum berangkat berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha berkata dengan lemah lembut, ya. Kita bisa temukan misalnya kata-kata lemah lembutnya di Quran surah ke-20 Thaha ayat 43 sampai 44. Tapi poinnya, sebelum berangkat berdoa dulu. Lihat doanya, Rabbi syrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa enggak dipakai doa itu? Ya Allah, tolong lapangkan hatiku. Ya. Kenapa minta kelapangan? Karena Nabi Musa tahu Fir'aun itu luar biasa kata-katanya, bukan cuma tajam tapi bengis, Pak, nyakitin ke hati. Ya. Misal kalau nggak suka dengan model rambut, itu tidak akan dikatakan tolong cukur rambutnya, tidak, tapi tolong pisahkan kepalanya dari badannya. Itu kalau kalimat itu diluncurkan pada seorang nabi, Nabi Musa berdoa, ya Allah wafatkan aja nih manusia ini, nyebelin, bisa meninggal seketika. Cuma hikmah dakwah tidak ada pesan bagi kita, jelas ya? Pelan-pelan. Jadi boleh jadi ketika ibu berdakwah kepada suami misal, akan keluar kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Nah kalau hati ibu sudah dilapangkan oleh Allah, tenang menerimanya. Dicaci maki, tenang. Dimarahin, sabar, kan jadi doa lagi. Tapi kalau kalimat maaf keadaan hatinya belum nyaman, itu gak mudah menerimanya. Tidak mudah. Wa yassir li amri, minta kemudahan urusan. Ya, ada kekuatan. Memang hati lapang, tapi lisan tidak punya kemampuan menyampaikan. Ya, ada yang begitu. Ada lagi yang mohon maaf, punya kemampuan menyampaikan, hatinya lapang, cuma menyampaikannya berbelit-belit, nggak paham-paham. Apa sih maksudnya mah? Wah, kita kan sudah lama berumah tangga, mama sudah berhijab, macam-macam, udah nyambung kemana-mana, kalimatnya belum nyambung. Jadi maksud mama apa sebetulnya? Ada yang begitu. Ya. Makanya di ujung, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ringankan cara bicara saya supaya mereka paham apa yang mau saya sampaikan. Karena itu sebelum menyampaikan, itu berdoa dulu. Minta kelembutan. Saya pernah ajarkan ini pada seorang ibu yang anaknya sulit sekali sholat, Pak. Datang ke pesantren dulu kami di Lebak Bulus. Ustaz, anak saya kok susah sholat. Kenapa? Saya bilang, sudah diingatkan, sudah kalau gitu ibu gak usah ingatkan lagi, ibu doakan. Karena ada yang salah. Ya, kita sebutkan ayat-ayat Qurannya. Caranya ibu bangun malam, kemudian ibu sholat. Setelah sholat, ibu berdoa untuk anak ibu. Lakukan di sampingnya, sholat di kamarnya. Lakukan di sampingnya, mohon pada Allah. Ya. Mohon minta dengan menangis, khusyukkan. Nanti setelah 3 hari coba ibu sampaikan bagaimana perkembangannya. Masya Allah ibu sekalian, pas sekalian hari ketiga, perempuan ini datang lagi. Masya Allah, dari jauh sudah teriak, Ustaz, bawa nasi uduk pagi-pagi ke pesantren. Baik, ada santri kami juga. Apa yang terjadi? Gembira luar biasa, anak saya sudah sholat katanya. Kok bisa? Masya Allah. Ternyata di hari yang ketiga, di malam dia bangun, itu anaknya langsung bangun menangis dipeluk ibunya. Mama maafkan saya. Saya bukan gak mau sholat mah, tapi dulu papa begitu sibuk, mama juga begitu, gak pernah ngajarin saya. Lihat,
Ya sudah, saya sudah ambil kesimpulan, gak usah sholat sekalian. Ya. Dan dia berjanji dari situ, saya mau jadi anak yang soleh, saya jadi anak baik, saya nggak pengen ngecewakan mama. Tiba-tiba anak itu menangis, sampai Masya Allah setelah itu bukan cuma sholat. Dia minta kemudian disediakan seorang guru di pesantren, dibimbing bacaan Qurannya, dan sampai sekarang sudah berapa juz hafalannya. Bisa bayangkan. Kenapa kita bisa boleh dakwahi? Minta sama Allah, mohonkan dengan lembut, ya Allah, Engkau titipkan dia kepada saya karena yakin. Karena yakin barangkali ada kebaikan pada saya yang bisa memberikan kebaikan pada dia. Saya mohon ya Allah, tolong ringankan beban saya di akhirat nanti untuk melembutkan hatinya. Jangan biarkan ya Allah beban kekurangannya menjadikan pertanyaan saya sulit untuk saya jawab di kemudian hari. Minta ya Allah, mohon. Masya Allah, minta pelan-pelan, sehari, 2 hari lihat, 3 hari, baru setelah tenang, baik-baik. Apa kalimatnya, keluarkan kata-kata yang lembut. Ya, waqula qawlan layyina la'allahu yadhakkaru aw yatazakka. Katakanlah dengan lemah lembut supaya mudah-mudahan dia ingat. Dia ingat.